Hai guys, nama saya Hikmawati Putri, jurusan Sistem Komputer. Nah, kita lanjut saja ya guys, nggak usah lama-lama. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek algoritma dan struktur data 1. Dan dalam tugas ini saya memilih tentang stack. Nah, istilah stack dalam C++ adalah tumpukan. Jadi, tumpukan sendiri dalam bahasa kita adalah pengumpulan sebuah data, lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah didata sebelumnya. Jadi guys, metode peletakan beberapa data di atas data-data lain itulah yang disebut stack. Nah, secara mudahnya misalkan kita ingin mengambil beberapa buku yang ada di rak perpustakaan untuk dipindahkan ke rak buku lainnya. Lalu, dalam pengambilan beberapa buku yang ada di perpustakaan tersebut, sebelum dipindahkan kita mengambil satu persatu buku dari perpustakaan, lalu menatanya menjadi satu tumpukan. Nah, tumpukan buku tersebutlah yang dinamakan stack. Begitu guys. Nah, kita lanjut saja untuk membuat program stack itu atau tumpukan sederhana dengan bahasa C++. Pertama itu kita harus membuat seperti programnya guys. Nah, setelah itu kita membuat fungsi push. Fungsi push itu untuk menambahkan atau menumpukan data ke tumpukan atau array yang sudah kita buat variabel sebelumnya. Nah, pada kondisi if itu memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan max negatif 1, maka tampilkan pesan stack sudah penuh. Sedangkan jika kita pertama kali run program nilai top sama dengan negatif 1 dan max sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Apakah negatif 1 dengan 9 sama? Pasti beda guys. Jadi program akan menggunakan perintah lc yang berfungsi untuk menumpukan data ke array. Terdapat kode top plus artinya menambahkan indeks array, lalu ada kode chain stack top. Data dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Itu sebabnya nilai awal variabel top sama dengan negatif 1. Nah gitu guys. Kita lanjut. Kita membuat fungsi pop. Nah, fungsi pop di sini itu untuk mengurangi atau mengambil data pada tumpukan atau array yang paling terakhir ditambahkan sebelumnya. Tentunya sesuai dengan konsep LIFO, yaitu terakhir kali masuk dia yang pertama kali keluar. Nah gitu guys, siapa duluan datang dia yang duluan keluar. Yeay. Pada kondisi if itu memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan negatif 1, maka tampilkan pesan stack kosong. Sedangkan jika kita pertama kali run program nilai top sama dengan negatif 1. Jadi jelas jika kita belum memasukkan data apapun ke dalam stack karena baru pertama kali run, nilai top masih negatif 1. Memang stack itu kosong atau tidak ada isinya. Nah, pada kondisi else untuk mengambil datanya maka menggunakan stack top, yaitu mengambil data yang paling terakhir. Fungsi clear. Ini kita membahas tentang fungsi clear untuk menghapus semua data stack yang sudah ada datanya. Makanya return atau nilai kembalinya
berupa top menjadi -1 lagi atau menjadi nilai semula lagi. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membuat fungsi print. Nah, fungsi print itu yang saya buat seperti program acak-acakan, tapi agar hasilnya jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. Fungsi ini untuk menampilkan hasil stakenya jika top sama dengan -1, yang artinya data stack tidak ada atau nilai semula dari variabel top, maka disitulah tampilkan MVT. Return jika tidak kosong, langsung diproses dan tampilkan data array stack dengan for. Data akan muncul satu persatu sesuai data yang kita masukkan. Nah, kita telah membuat tampilan program. Fungsi print ditaruh di atas, mudah untuk memahami program serta pergerakan top agar tahu nilai top saat itu berapa. Pakai do while agar program terus mengulang-ulang selama syarat dalam while terpenuhi. Karena dalam program menggunakan do while, maka get digunakan untuk memberhentikan program sementara selama user belum menekan tombol sembarang.